video di channel Imam Laslos yang berjudul Bongkar Penyimpanan Harta Babi Ngepet 100% Settingan dan Editan. Bagaimana cara saya bisa tahu? Simak video ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ucu Channel. Dalam video ini, saya akan membongkar salah satu video yang ada pada channel Imam Laslos yang berjudul Bongkar Penyimpanan Harta Babi Ngepet. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin mengingatkan dulu pada teman-teman semuanya. Video ini dibuat untuk mereka yang masih ingin berpikir dengan jernih. Bagi Anda yang malas berpikir dengan jernih dan menganggap video ini, silakan Anda tinggalkan video ini. Oke? Sebelum lanjut ke pembahasan, saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya untuk satu, jangan pernah skip video ini karena akan banyak poin penting yang akan saya sampaikan yang berkaitan dengan pernyataan saya sebelumnya, yaitu terkait penyimpanan harta babi ngepet di channel Imam Laslos. Yang kedua, ketika sudah menonton video ini sampai habis, silahkan teman-teman semuanya kunjungi atau tonton video Imam Laslos yang berjudul Bongkar Penyimpanan Hantu Babi Ngepet tersebut sampai selesai juga, agar teman-teman bisa membandingkan dengan jelas apakah apa yang saya sampaikan nanti ini benar atau tidak. Oke, dan video ini sengaja saya buat untuk menjawab tantangan teman-teman semuanya yang berkomentar pada beberapa video saya, yaitu mengenai mengapa sih hanya bahas Carol, coba channel yang lain. Berani nggak? Saya berani. Hanya saja keterbatasan waktu, jadi tidak bisa membahas semuanya. Di masing-masing channel nantinya akan saya coba bahas satu persatu dengan dasar yang kuat, tidak asbun dan tidak asal-asalan. Khusus untuk subscriber dari channel Imam Laslos seperti ini dan ini, semoga kalian tonton video ini sampai selesai, dan saya harap kalian bisa dapat pelajaran di balik video ini. Setidaknya ada 7 kejanggalan yang saya dapatkan dan terlihat sangat jelas di video Imam Laslos yang berjudul Penyimpanan Harta Babi Ngepet ini. 7 kejanggalan tersebut akan saya bahas satu persatu. Maka saya minta Anda untuk tidak berkomentar terlebih dahulu sebelum nonton video ini sampai selesai. Sampai selesai ya. Nah, biasanya orang-orang itu berkomentar dulu sebelum tonton videonya sampai habis. Itulah yang membuat mereka gagal paham dalam memahami suatu video. Nah, saya buat ini khusus, detail, untuk teman-teman agar paham dan bisa menilai ini dengan kacamata yang berbeda. 7 kejanggalan dalam video Imam Laslos yang berjudul Bongkar Penyimpanan Harta Babi Ngepet ini akan saya jelaskan seringkas-ringkasnya, sejelas-jelasnya. Maka saya minta dan ingatkan sekali lagi untuk Anda semua untuk tidak skip video ini. Karena ketika Anda skip sebentar saja video ini, maka Anda akan ketinggalan dan tidak dapat informasi ketika saya menjelaskan pada penjelasan berikutnya. Akan tidak nyambung nantinya. Setiap poin yang akan saya sampaikan ada poin-poin penting di dalamnya yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan. Bahkan mungkin ketika teman-teman melihat pada poin-poin, ya beberapa poin yang akan saya sampaikan nantinya, mungkin langsung teman-teman bisa menilai ini settingan atau bukan, editan atau bukan. Saya sudah siapkan. Dan sebenarnya saya bisa saja langsung menampilkan videonya di sini. Tapi pastinya akan kena copyright oleh sang pemilik akun Imam Laslos. Makanya akan saya sampaikan dengan cara saya, semoga teman-teman cepat mengerti. Dan bagi yang masih mempercayai channel atau video itu adalah benaran, mungkin bisa dapat pencerahan ketika menonton video ini. Maka saya sarankan bagi Anda yang mengenal orang yang masih mempercayai hal yang seperti itu, khususnya untuk channel itu, bukan berarti kita tidak percaya tentang adanya hal gaib. Untuk channel itu dan beberapa channel settingan horor lainnya yang membuat hantu itu seperti tidak ada harga dirinya ya, mungkin ya, mudah benar menimbulkan hantu segala macam.
Nah, beda seperti apa yang kita ketahui di lingkungan masyarakat kita, bahkan yang mungkin yang kita anggap alim ulama sekalipun tidak pernah kita melihat dia menampilkan hantu di depan kita, padahal mungkin mudah bagi dia kan. Nah, mungkin langsung saja kita akan melakukan pembahasan pada segmen pertama, yaitu bagian opening. Oke, penasaran kan? Simak video ini selengkapnya. Nah, agar video ini runtun penjelasannya, maka saya sudah siapkan beberapa catatan penting yang sudah saya rangkum di sini. Nah, saya ingatkan sekali lagi, jika ada teman-teman skip video ini, maka jangan salahkan saya ketika teman-teman tidak paham tentang penjelasan di video ini. Makanya simak video ini sampai selesai. Kita akan mulai segmen pertama, oke? Saya ingin teman-teman langsung saja menemukan poin-poin yang menurut saya penting untuk teman-teman ketahui. Makanya dalam segmen 1 yang harusnya saya bahas satu persatu, saya akan bahas segmen 1 sampai 3 sekaligus. Oke, sekaligus. Langsung saja saya bacakan. Pada menit-menit awal, yaitu 00 hingga menit 13:17. Jadi 00 sampai menit 13:17. Terjadi 2 kali kejanggalan. Oke, catat, terjadi 2 kali kejanggalan. Kejanggalan pertama itu terletak pada menit 7:58. Oke, 7:58. Tiba-tiba sebelumnya itu di kameranya Mas Epi itu, yang kameramen dari Iman Naslos itu, ada binatang. Jadi ketika ada binatang seperti ini, nah menempel putih seperti ini, jadi kameranya dibersihkan atau dibuang binatang itu seperti ini. Nah, tapi anehnya ketika sudah membuang binatang itu, posisi sang MC yang awalnya itu terlihat dekat dengan sebuah pohon, lalu ketika menit 08:01, batang pohon itu tidak terlihat jelas lagi. Langsung tiba-tiba pohonnya ngilang gitu aja. Nah, pohonnya nampak, tapi harus di jalan agak jauh lagi. Nah, kemungkinan ada sesuatu editing yang tidak selesai di situ. Oke, itu kejanggalannya. Itu belum seberapa lah. Itu masih bisa teman-teman anggap 50-50 ya, 50%. Oke. Pada kejanggalan yang ketiga, itu terletak pada menit 13:17. Nah, sebelumnya itu kan MC-nya itu pada menit 12:40, MC-nya itu kan minta seperti ya lilin ya, seperti minta lilin yang sudah desain sedemikian rupa untuk memanggil sang babi. Oke. Jadi menit 13:17 itu si babi ngepet mulai muncul. Jadi babi ngepetnya itu dimunculkan langsung muncul babi ngepetnya. Nah, lucunya apa teman-teman? Babi ngepetnya itu muncul menggunakan efek. Kalau teman-teman biasa ngedit itu, baik ngedit Android, ngedit pakai laptop, itu babinya itu muncul pakai efek fade in. Fade in itu muncul perlahan gitu. Nah, perlahan fade in. Nah, lucunya itu terlihat sangat jelas sekali. Coba teman-teman putar video ini pada menit 13:17. Jangan lupa untuk membuat kecepatan videonya. Ketika teman-teman untuk nonton video Iman Naslos ini, teman-teman slowkan videonya pada 0,25. Jadi kecepatan yang paling rendah gitu. Maksudnya yang paling rendah ya. Jadi teman-teman bisa tahu tuh. Nah, perhatikan di bagian itu. Ini akan saya tampilkan ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Babi ngepetnya ini muncul. Oke, perhatikan di situ ya. Nah, ini babi ngepet ini muncul ya teman-teman ya. Oke, perhatikan. Dan efek babinya ngilang. Oke, bisa dilihat ya. Oke, bisa dilihat teman-teman jelas di situ. Itu belum seberapa ya teman-teman. Menggunakan efek fade in, fade out itu belum seberapa untuk penilaian kita. Nah, lanjut ya. Pada penilaian atau kejanggalan keempat, ini poin penting nih. Ini yang membuat saya ragu. Ini ada penjelasan panjang di sini teman-teman. Itu pada menit 13:45 itu si kameramen ngezoom si wajah babi. Jadi kameramen ini ngezoom wajah babi. Oh, jelas tuh wajah babinya tuh. Jadi si kameramen ini mungkin berpikiran untuk melihatkan dengan jelas kepada penonton wajah babi. Oke, itu bagus sih untuk meyakinkan penonton kan. Oke, terlihat jelas. Saya bisa nilai babi itu bukan babi ngepet ya. Jelas itu bukan babi ngepet. Tapi bisa jadi itu adalah manusia yang diberikan topeng babi. Kok topeng? Nih,
Teman-teman lihat nih, ini adalah video atau potongan screenshot dari videonya. Nih babinya ya. Nah, ini adalah topeng babi yang dijual di Tokopedia. Silahkan teman-teman cari di Google, buka Tokopedia, teman-teman tulis itu topeng babi. Nah, ini topeng babinya. Lihat, bandingkan tuh. Pertama, dari telinga, daun telinganya sama, bentuknya sama, teman-teman. Perhatikan saja, hanya beda gelap atau terangnya aja. Kemungkinan karena tempatnya gelap, jadi agak sedikit warnanya gelap gitu topeng babinya. Nah, yang kedua itu adalah rambutnya, keriting-keritingnya itu, bentuk lengkungannya juga sama. Kok bisa babi ngepet di hutan menyerupai babi yang dijual di Tokopedia? Dan yang ketiga yang paling fatal menurut saya, yaitu babi ngepet yang di video itu punya bekas luka di dekat rahang seperti ini 2. Nah, terlihat jelas. Dan kebetulan juga babi ngepet yang dijual di Tokopedia itu juga ada bekas luka. Apa babi sama babinya janjian gitu? Atau memang semua babi bentuknya seperti itu? Sama, teman-teman. Jadi singkatnya kita langsung mikir, ini udah pasti topeng. Kok bisa rambutnya sama, telinganya sama, bekas lukanya sama, jadi kayak gini deh. Oh. Sama kan? Sama. Masih percaya? Masih percaya kan? Yuk, masih percaya. Kita buat yang lebih buat kalian percaya lagi. Percaya aja, nggak apa-apa. Saya nggak melarang kalian percaya kan? Oke. Oh, yang kedua itu juga pada detik 14.30. Nah, pada detik 14.30 itu kan binatang-binatang itu, maklumlah kalau buat penelusuran di hutan itu kan banyak binatang tuh yang terbang. Binatang-binatang itu tidak bisa disetting, teman-teman. Nah, beruntungnya teman-teman, binatang itu bisa menyelamatkan mata penonton nih, dari tipuan, karena nggak mungkin dia nyeting binatang itu, ditangkapnya, dipindahkannya kan. Nah, saya bilang tadi topeng atau wujud babi itu beneran ada, tapi bukan benar-benar babi ngepet, tapi manusia. Itu dibuktikan ketika ada binatang yang melintas, terbang seperti ini. Ini babi nih, ini babi, ini binatang. Set. Nah, terlihat binatang. Nah, terlihat binatangnya ada dan babinya di belakangnya. Tidak tenggelam binatangnya ketika melintasi babi. Jadi misalnya ini babi, ini binatang. Kalau misalnya babinya settingan atau babinya itu editan, otomatis ketika binatangnya lewat itu melewati belakangnya, karena kemungkinan babi ini adalah tempelan atau lapisan video. Nah, oke. Kemudian pada penjelasan 15/30 si babinya dihilangkan babinya, hilang. Ini hilang babi. Pakai efek fade out. Jadi fade out, hilang babinya. Dan juga perlahan hilangnya, teman-teman. Kalau teman-teman belajarnya edit itu mudah, teman-teman buka KineMaster aja, lalu cari objek satu, teman-teman rekam video kosong tanpa ada objek, kemudian teman-teman letakkan objeknya, teman-teman rekam, kemudian teman-teman mau nampilkan objeknya mudah, klik aja lapisan, masukkan fotonya atau objeknya, tulis atau pilih menu mudarkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, penjalanan 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita sebutkan. Itu mungkin tidak terlalu membuat teman-teman inilah goyah lah ya, bagi yang masih mempercayai kalau itu adalah video beneran, bukan settingan. Nih, ada satu nih yang bisa buat teman-teman yakin. Saya yakin ya, teman-teman pasti yakin tentang ini. Oke, ini catatan saya sudah pada poin ke-5 nih. Yaitu pada menit 18:49 ya. 18:49 si MC bilang yang biasa diambil si babi yaitu emas dan perhiasan. Jadi begini, dia itu mau berjalan tuh, mau ke tempat yang diyakini ada babinya tuh. Dia udah ngomong si MC nih atau semua acara ini bilang begini, biasanya Mas Epi, itu yang diambil si babi itu adalah uang dan perhiasan. Tepat sekali.
ketika dia menampilkan harta yang diklaim sebagai harta babi, benar-benar keluar uang dan perhiasan. Benar-benar keluar, tapi itu editan. Nih, saya lihatkan ya. Oke. Pada menit 18:58 sampai 19:02, video itu di-cut. Jelas, 18:58 sampai 19:02. Videonya di-cut. Yaitu teman-teman fokus pada menit 19:00, kameramen dan suaranya itu berubah. Seperti ada pergerakan atau pergeseran suara yang berpindah atau seperti di-cut gitu, teman-teman. Jadi ada kayak seperti patahan seperti itu. Nah, jadi kameramennya itu pada menit 19 itu seperti mendekati daun. Nah, seperti mendekati daun seperti ini, kayak nabrak daun. Cuman ketika dia setelah dia menabrak daun itu kurang lebih hanya 2 detik saja. Nah, bapak tadi yang posisinya sangat dekat dengan dia hanya butuh waktu 2 detik. Sudah sangat jauh. Yang bisa kita simpulkan dalam waktu ketika menit 19 itu terjadi pengangkatan video di mana bapak itu langsung pindah di ujung. Saya yakin itu tetap diedit karena posisinya berubah. Akan saya tampilkan ya, tetap akan saya tampilkan apa yang saya omongkan berupa gambar. Oke. Nah, itu mungkin tidak selalu juga untuk membuat teman-teman meyakini apa yang saya bilang. Belum tentu. Teman-teman pasti belum percaya. Di poin nanti nih. Makanya lihat ini video ini sampai selesai. Oke. Ini poin-poin terakhir nih yang mungkin buat subscribernya kejang-kejang bisa-bisa nih ya. Apalagi pendukungnya memang percaya ini 100% ya. Oke, langsung saja ya. Pada menit awal. Nah, ini nih perlu diingat nih. Saya udah bilang saya akan tampilkan ini di akhir saya bilang, makanya tonton ini runtun. Dia ada pendapat yang 50%, ada yang 80%. Nah, ini kalau ini nih yang 2 ini terakhir ini adalah pendapat yang saya yakini sejuta persen. Oke. Pada menit 20:20. Nah, perhatikan 20:20 detik sampai 21 menit. Jadi menit 20:20 detik sampai 21 menit itu muncul uang. Nah, jadi dia itu seperti ini ya, munculkan uangnya. Jadi itu teman-teman. Jadi dia seperti mengucapkan mantra mungkin ya. Saya dengar sih ya seperti ayat suci ya. Mungkin keingat saya kurang di solder. Jadi nggak terlalu dengar dia bilang apa tuh. Yang jelas tuh di menit 20:20 detik sampai 21 menit itu yang sekitar 40 detikan itu muncul uang dan perhiasan. Oke. Di menit itu muncul uang dan perhiasan. Dan teman-teman bisa lihat benar-benar. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman sebagai pembuktian, silahkan putar video ini atau video dari channel Iman Laslos yang berjudul penyimpanan harta babi ngepet itu. Teman-teman putar pada kecepatan 0,25 ya, artinya kecepatan atau yang paling rendah hitungannya. Gimana sih? Pokoknya yang paling rendah lah. Biar teman-teman bisa lihat tuh detail tuh bagaimana videonya tuh. Nah, makanya nanti detik-detiknya akan saya sampaikan. Di video ini kan sudah saya sampaikan nih beberapa nih tadi, detiknya keberapa, babinya keluar segala macam kan, udah kan? Oke, untuk yang uang keluar ini, teman-teman bisa fokus pada menit 20:59 detik sampai 21:00 dan 21:01. Jadi sekitar 3 detik. 20:59, 21:00, 21:01. Jadi sekitar 3 detik teman-teman bisa membuktikan uang itu asli atau tidak. Karena sangat jelas di mata kita, itu kelihatan uang itu seperti muncul gitu. Film di Indo tut. Nah, itu film Indo tut. Ya kayak ada naga terbang kan teman-teman kan, ada naga terbang, kemudian ada mayat yang melayang, ada mayat yang ketimpa sama tabung gas. Nah, terus banyak pertanyaan nih sebelum saya lanjut ya, banyak pertanyaan, kenapa lo ngurusin channel YouTube yang di TV itu udah jelas-jelas settingan, enggak lo bahas.
enggak kamu bahas katanya kan. Itu buta atau matanya atau gimana sih ya? Dia minta saya itu untuk bahas yang di channel atau di TV. Di TV itu udah ada klaim tulisannya seperti ini, cerita ini hanyalah fiktif belaka, jika terjadi kesamaan nama, tempat dan segala macam ini bah. Dia sudah klaim kalau itu adalah settingan. Mata pakai ya, ini pakai nih. Oke, jadi nggak mungkin bahas yang di TV karena itu jelas memang settingan dan ada kata fiktif belaka. Oke, lanjut. Nih, ada bom nih. Pembahasan terakhir nih. Ada bom. Di pembahasan ketujuh nih, itu ada suatu hal yang mengejutkan. Ya mungkin saya rasa dia pesan editor nih, editor tak lulus kali ya. Atau editor yang mau cepat upload video. Karena dia upload video ini bulan-bulan mungkin dia lagi kenapa gitu kan, sehingga dia cepat upload videonya. Nggak lihat lagi hasil editannya gimana kan. Nih teman-teman lihat nih di layar ya, lihat di layar semuanya. Pada menit 23 lewat 48 detik. Menit 23 lewat 48 detik teman-teman lihat di channel itu. Itu ada kunang-kunang ya, seperti kunang-kunang atau binatang malam itu ya melintas-lintas. Itu kan biasa di semua penelusuran channel horor itu ada binatangnya, ada binatang lewat-lewat. Nah itu tidak bisa disetting binatang-binatang itu. Siapa yang mau nangkapnya kan? Siapa yang mau nangkap? Tunggu dulu, kau mau pindah ke sini, kamu pindah ke sini. Nggak bisa, binatang nggak bisa setting. Itu teman-teman lihat aja di layar itu. Layarnya tiba-tiba membuat kunang-kunang itu hilang di tengah-tengah layar. Bukan turun, bukan naik, tapi tengah-tengah layar. Artinya kunang-kunang itu berjalan begini ya, terbang. Hilang. Artinya ada layar lain di situ. Ada layar yang berbeda. Nah, seperti ini ya misalnya. Nah, ini kunang-kunang nih. Ini kunang-kunang nih. Nah, ini layar ini. Kalau layar ini di belakang saya, berarti kalau kunang-kunang lewat begini, otomatis layar ini tidak akan menghilangkan kunang-kunang. Nah, tapi jika layar ini di depan saya, pas kunang-kunangnya lewat, nah dia akan hilang. Seperti itu aja konsepnya teman-teman. Nah, tapi di video itu ini uang nih, ini kunang-kunang tiba-tiba lewat bawah dan muncul lagi ke atas. Jadi istilahnya kunang-kunang itu berada pada atau muncul pada bawah uang. Dan bisa kita simpulkan bersama bahwa sebenarnya video atau frame di mana kunang-kunang itu terbang adalah video yang benar. Itu yang pertama. Kunang-kunangnya terbang secara alami, nggak diedit tuh. Terbang. Siapa yang mau edit kunang-kunang kan? Kemudian uangnya itu yang settingan, uangnya itu yang editan. Dimana editannya hanya ditempel begini, kemudian kunang-kunangnya lewat. Karena videonya digabung, mau tahu kunang-kunangnya ketika lewat hilang karena ditimpa oleh lapisan video berupa gambar uang itu loh. Jadi uang kunang-kunang lewat bawah, padahal kunang-kunang itu pada nyatanya dia lewat atas. Oke. Saya juga nggak tahu nih apakah ketika saya menampilkan video ini di sini apakah kena copyright atau tidak ya. Mau nggak mau ya, atau kalau nggak saya tampilkan di Instagram saya aja ya. Ini saya udah buktikan sama teman-teman semuanya kalau itu adalah video settingan. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan saya tentang kejanggalan-kejanggalan yang ada di channel Iman Laslos, khususnya di video bongkar penyimpanan harta babi ngepet. Oke, mungkin bisa jadi pencerahan untuk teman-teman semuanya agar tidak langsung percaya saja terhadap suatu video, apalagi yang berkaitan dengan hal mistis. Karena sekarang zaman serba maju, bisa diedit, bisa dimanipulasi. Kita sebagai audiens harus cerdas. Nah, bagi kalian yang tidak suka video saya, silahkan tinggalkan saja videonya, karena saya buat ini khusus bagi Anda yang mau berpikir bersama. Oke, saya Randy Farizal, dan bonus untuk kalian semua. Silahkan lihat video ini. Nah, di sini udah terlihat jelas kalau channel Iman Laslos yang diposting pada bulan Mei 2019, yaitu postingan horor pertama kalinya, dia sudah klaim pada deskripsinya itu kalau channelnya adalah channel settingan. Oke, makanya jangan malas baca deskripsi, apalagi untuk channel horor.
teman-teman bisa lihat pada postingan pertama pada video-video mereka. Kemungkinan ada penjelasan yang detail mengenai channel horor mereka. Oke, semoga ini bermanfaat. Jika teman-teman suka, silahkan like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.